Puji Tuhan, pagi hari ini sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah menginjak minggu yang kedua, saudara, pada bulan Januari tahun yang baru 2024. Dan saudara, tema khotbah sepanjang tahun 2024, saudara, sinido kita GBI, saudara secara nasional, temanya itu yaitu fokus beriman teguh kepada Kristus. Beriman teguh kepada Kristus, saudara. Jadi sepanjang tahun ini kita akan bicara tentang iman yang teguh, saudara. Karena apa? Hanya iman yang teguh saja yang akan mampu melewati tahun-tahun atau hari-hari yang kita akan jalani, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara, mari kita akan mempersiapkan diri supaya iman kita semakin hari semakin teguh. Dan bulan Januari ini, saudara, kita akan bicara tentang dasar-dasar iman yang teguh. Ya, dasar-dasar iman yang teguh. Dan minggu yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang apa, saudara? Temanya apa, saudara? Iman dan firman Tuhan. Jangan lupa, saudara, iman dan firman Tuhan. Dan minggu ini, saudara, kita akan melanjutkan untuk mencapai dasar iman yang teguh itu, yaitu kita akan belajar iman dan janjinya. Apa, saudara? Iman dan janjinya, karena iman dan janji itu tidak bisa dipisahkan. Mereka satu kesatuan, saudara. Jadi iman dan janji ini harus dipegang utuh, saudara. Oleh karena itu kita akan belajar dari 2 Petrus pasal 3, ayat 3 sampai ayat yang ke-14, saudara ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3 sampai ayat yang ke-14, saudara. Oke? Demikian bunyi firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil, apa, saudara? Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu, juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu janji Tuhan
yang belum tergenapi, saudara, yaitu tentang janji kedatangannya yang kedua kalinya. Kalau saudara membaca nubuatan-nubuatan firman Tuhan tentang kelahirannya, ya, tentang kematiannya, tentang kenaikannya, dan yang lain-lainnya, sudah digenapi oleh firman Tuhan, sudah digenapi oleh Allah Bapa kita. Tapi untuk satu hal ini, saudara, tentang kedatangannya untuk kedua kalinya, sampai hari ini, itu belum tergenapi, saudara. Walaupun dengan jelas, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, ya para murid dan orang-orang yang menyaksikan itu, saudara, melihat ke atas dan ada dua malaikat Tuhan, ya, atau orang yang berpakaian putih, memberitahukan kenapa lu terus melihat ke atas. Dia naik ke surga hari ini. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa, saudara? Tuhan berjanji, saudara, dia akan turun kembali. Dia akan datang kembali. Untuk apa, saudara? Untuk menyongsong kita, untuk menyambut kita. Kalau saudara baca dalam 1 Tesalonika dikatakan di sana, saudara, ya, bahwa dia akan datang kembali untuk apa? Membawa kita, ya saudara, untuk menjemput kita. Untuk kemana, saudara? Untuk dibawa ke dalam, saudara, pemerintahannya. Kerajaan 1000 tahun di sana, saudara. Dan ini belum tergenapi. Nah, saudara, terkadang, saudara, karena kita menanti sedemikian rupa, saudara, begitu lama. Sejak saya sekolah minggu juga, saudara. Ya, banyak pengkhotbah katakan, saudara apa? Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Sampai hari ini pun, para pembicara juga berkata, saudara, Tuhan sudah semakin dekat. Bukan dekat lagi, tapi semakin dekat. Alasannya apa, saudara? Karena memang tanda-tanda akhir zaman semakin hari semakin tergenapi atau digenapi, saudara. Tetapi, saudara, karena saking lamanya, kadang-kadang hal ini, saudara, bagi orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan kita, maka mereka akan meledekin kita, mengejekin kita, saudara. Dan itu yang terjadi hari-hari ini, saudara. Dan itu salah satu penggenapan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita bisa tetap beriman di dalam penantian akan janji-janji Tuhan yang belum tergenapi ini. Memang masalah yang paling sulit bagi kita adalah ketika kita harus menunggu. Pekerjaan yang membosankan itu apa, saudara? Menunggu, saudara, ya. Apalagi pada waktu menunggu ada suara-suara yang apa? Yang melemahkan, yang mengejek, yang meledek, saudara. Oleh karena itu kita harus imannya harus teguh dan kuat. Untuk itu, saudara, melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ada 4 hal. Ini saya cepat sekali, saudara, karena poin-poinnya ada 4, saudara. Yang pertama, saudara, yaitu supaya kita, saudara, tetap beriman di tengah ejekan. Di tengah olokan-olokan. Kenapa? Firman Tuhan dengan jelas tadi memberitahukan kepada kita. Tuhan kita itu luar biasa, saudara, ya. Sebelum peristiwa terjadi, kita sudah dipersiapkan dulu. Demikian juga pada waktu Yesus mau mati, saudara. Jauh-jauh hari ketika dia bersekutu dengan para muridnya, Tuhan sudah mempersiapkan, mengingatkan, memberitahukan bahwa anak manusia akan mati dan pada hari yang ketiga akan apa, saudara? Akan bangkit, dan itu berkali-kali. Dengan tujuan apa? Supaya peristiwa terjadi, orang percaya itu tidak kaget, tidak terkejut, tidak tergoyah, dan tidak tergoncangkan, saudara. Nah, demikian juga, saudara, pada akhir zaman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, sebagaimana ayat 3 tadi, yang terutama harus kamu ketahui. Wah, saudara, yang terutama yang harus kamu ketahui bahwa pada hari akhir zaman akan tampil pengecek dengan ejekan-ejekannya. Jadi, saudara, jauh-jauh hari Tuhan sudah mempersiapkan kita supaya pada waktu ada orang yang mengejek tentang Tuhan kita, kita tidak menjadi emosi, kita tidak menjadi marah, supaya kita tidak tergoncang iman kita, saudara. Sebagaimana pada beberapa tahun yang lalu, saudara, dunia kita dihebohkan dengan di balik salib itu ada apa? Saudara, kemudian Yesus lahir. Siapa? Bidannya.
Wah, saudara, ada sementara banyak orang yang telinganya menjadi besar karena merah memarah, saudara, ya, mengembang. Sehingga ada yang kemudian melaporkan ke kepolisian, saudara. Orang ini yang melaporkan mungkin belum pernah membaca firman Tuhan ini, saudara. Belum tahu bahwa memang akan terjadi pada akhir zaman pengejek-pengejek, saudara. Yang untuk itu, saudara, kalau iman kita nggak kuat, nggak kokoh, maka kita akan ya benar juga ya. Akhirnya kita nggak beriman lagi kepada Tuhan, saudara. Nggak percaya lagi kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita menjadi orang Kristen yang lemah, yang tidak lagi antusias untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berkarya bagi Tuhan. Karena apa, saudara? Percuma. Janji doang, tinggal janji saja. Nggak pernah tergenapi. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek dengan segala macam ejekannya. Ini sudah dimuatkan jauh-jauh hari. Jadi saudara jangan ikut emosi, jangan ikut marah, jangan tanggapi dengan emosi kita, saudara. Memang kalau kita, saudara, kuat daging kita, pasti kita akan marah, saudara. Ya, cuma firman Tuhan katakan, Injil itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, saudara. Ya, Injil itu akan menjadi kebodohan bagi mereka yang akan binasa, saudara. Ya, saudara, kadang-kadang kita ada, cuma kadang kasihan ya. Karena mereka memang sedang dibutakan oleh ilah zaman ini, saudara. Sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga mereka akhirnya mengatakan dengan perkataan-perkataan sesuai dengan maunya sendiri. Sebagaimana dikatakan tadi, mereka hidup menurut hawa nafsunya sendiri, maunya sendiri, ngomongnya pokoknya menurut maunya sendiri. Nggak mau tahu tentang keadaan orang lain, yang penting aku senang. Pada waktu dia ngomong begitu kan tertawa-tertawa, saudara ya. Kemudian pendengarnya tertawa semua. Saudara, ya kita ikut tertawa saja. Kasihan juga dia ya. Saudara, ya jadi sekali lagi, jangan emosi ketika saudara diejek. Ya, kenapa? Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan itu sendiri, saudara. Ya. Jadi tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Meskipun ejekan-ejekan juga tidak pernah berhenti, saudara. Sampai datang nanti, ejekan-ejekan itu tidak akan pernah berhenti. Setelah datang baru dia bungkam, saudara. Oh betul, Tuhannya orang Kristen datang kembali baru berhenti, saudara. Tapi sebelum dia datang, saudara, maka saudara telinga saudara siap-siap untuk mendengar ejekan-ejekan itu. Dan tidak perlu ditanggapi dengan emosi. Ditanggapi dengan doa supaya orang yang mengejek itu, saudara, menjadi bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap beriman teguh di tengah janji-janji Tuhan yang belum tergenapi itu? Tetap beriman teguh ya di tengah ejekan itu. Yang kedua, tetap percaya akan kuasa firman. Dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tetap percaya akan kuasa firman Tuhan. Kalau saudara baca dalam ayat 5 sampai ke-7, saudara akan melihat di sana bahwa segala hal yang terjadi dalam dunia ini adalah karena kuasa firman Allah. Tuhan berfirman dan semua yang dikehendakinya itu jadi. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1 di sana, kita akan melihat bagaimana kuasa firman itu sangat dahsyat sekali. Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya itu dengan sabda, dengan firman-Nya. Apa yang dikatakan firman itu semuanya jadi. Yang tidak ada menjadi ada. Itu oleh kuasa firman, kecuali manusia. Kita ini adalah dikatakan hasil karya seni Allah. Karena apa? Tangan Allah sendiri yang membentuk saudara. Dari debu tanah dibentuk saudara, kemudian dihembusi nafasnya sehingga jadilah saudara seperti saya. Tapi untuk yang lainnya, semuanya dengan sabdanya, dengan firman-Nya. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan, walaupun sekarang ini belum terjadi, tapi apa yang terucapkan oleh firman Tuhan
pasti terjadi. Pasti terjadi. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, jika kita sedang menghadapi kemustahilan, iman mulai goyah dengan keadaan dunia ini, saudara, tetaplah percaya akan kuasa firman Tuhan. Tetaplah percaya akan janji-janji Tuhan. Di Alkitab ada satu tokoh yang saya senang sekali, saudara. Yaitu namanya Bapak Abraham. Ya. Bapak Abraham. Kenapa, saudara? Bapak Abraham ini disebut bapak orang percaya. Nah, saudara, untuk percaya itu bukan perkara yang mudah loh, saudara. Apalagi menghadapi sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Tapi kalau saudara baca Roma 4 di sana, saudara akan menjumpai. Sekalipun Bapak Abraham tahu, kecuali kalau nggak tahu ya, dia tahu usianya sudah lanjut dan istrinya sudah mati pucuk. Artinya sudah, ya kalau dalam dunia medis sudah nggak bisa lagi punya anak. Tapi terhadap janji Tuhan, firman Tuhan katakan, dia tidak bimbang. Tambah kuat, tambah teguh. Sehingga hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Sehingga yang tidak mungkin menjadi, mungkin karena itu janji firman Tuhan. Dia pegang teguh apa yang dikatakan firman itu. Apa yang disabdakan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Bahwa kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Sekalipun dia tahu bahwa dirinya itu sudah tua, 100 tahun usianya, dan istrinya sudah mati pucuk. Tapi terhadap apa yang dikatakan firman Tuhan itu, dia pegang teguh, saudara. Sehingga akhirnya firman itu berbuah, sehingga lahirlah namanya siapa? Ishak. Dan dari Ishak itulah, saudara, akhirnya kita ada sampai hari ini. Ada sebagaimana hari ini. Oleh karena itu, saudara, mungkin saudara pernah dikecewakan terhadap orang-orang yang paling dekat di sekitar saudara. Karena mereka tidak dapat dipegang, tidak dapat dipercaya. Tapi terhadap firman Tuhan, saudara, pegang teguh. Kenapa, saudara? Firman itu, ya dan amin. Jadi, saudara, mungkin masalah saudara yang kau hadapi, wah, ini sih kayaknya nggak mungkin. Tapi saudara kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Orang boleh mengomong apa saja tentang diri saudara. Tapi saudara, jangan abaikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Pegang teguh apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Apa yang gak mungkin menjadi mungkin, saudara. Kalau saudara nuruti apa kata dunia, orang di depan saudara itu gak mungkin berdiri di tengah-tengah saudara. Gak mungkin. Tapi karena kami pegang firman Tuhan, kami pegang janji Tuhan itu, dan Tuhan genapi, sehingga saya bisa bertemu dengan saudara hari ini. Jadi saudara, kalau engkau punya masalah, jangan lari kemana-mana. Larilah kepada firman Tuhan, yang berjanji pasti dapat digenapi. Yang kedua tadi, saudara, kemudian yang ketiga, tetap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Ya, ayat 8 dan 10 dikatakan di sana, akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, tetap berserah kepada kedaulatan
Tuhan. Tuhan adalah satu pribadi yang berdaulat dan kekal. Dia tidak dibatasi oleh tempat atau ruang dan waktu. Semua hal mungkin baginya. Nah, karena kedaulatannya itu, saudara, menggenapi janji bukanlah hal yang sangat sulit baginya. Dia sedang menanti agar lebih banyak orang lagi yang percaya dan diselamatkan. Jadi kalau Tuhan saat ini, saudara, ya bukan dia nggak bisa mendapati janjinya, saudara. Seolah-olah Tuhan itu mengulur-ngulur. Memang saat ini, saudara, firman Tuhan katakan tadi, bahwa Tuhan tidak akan melalaikan ya apa yang dijanjikan. Dia pasti akan menepati janjinya. Artinya akan menggenapi apa yang disabdakannya. Tetapi kenapa kok Tuhan seperti tidak melakukannya itu? Kenapa kok Tuhan menunda-nunda itu, saudara? Kenapa, saudara? Sekali lagi firman Tuhan katakan, Tuhan itu mengasihi dunia ini, saudara. Karena Tuhan tidak mau seorang pun apa? Binasa. Sehingga bukan Tuhan karena nggak bisa untuk menepati janjinya, tetapi karena memang Tuhan masih memberikan kesempatan. Baik kepada saudara kita yang belum percaya atau mengenal Tuhan, atau kita yang sedang hidup dalam dosa, supaya kita ini bertobat dan diselamatkan, saudara. Ya, Tuhan seolah-olah menunda-nunda menggenapi janjinya, bukan, saudara, karena Tuhan memberikan kesempatan. Oleh firman Tuhan katakan tadi, supaya kita itu berbalik dan bertobat, supaya kita tidak turut dibinasakan dengan dunia yang akan dibinasakan nanti, saudara. Tuhan berdaulat untuk, saudara, mengatur dunia ini. Bisa nggak sih Tuhan mempercepat kedatangannya? Bisa, saudara. Karena memang semua dalam kendalinya, dalam kekuasaannya. Tapi kalau Tuhan sampai hari ini, dia belum menggenapi apa yang dikatakan, itu dijanjikan itu. Kenapa? Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu kepada saudara dan saya, supaya kita bertobat, ya, dan juga orang-orang yang mengejek itu untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, ya. Jadi, saudara, ini satu kemurahan Tuhan, ini satu bentuk kasih Tuhan kepada kita, supaya kita tidak binasa oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan, yang masih kita suka lakukan dalam kehidupan ini. Karena beberapa waktu yang lalu saya memberitakan firman Tuhan, ada orang yang menikmati dosanya. Ya, ada orang yang menikmati dosanya, ya, saudara, tapi dia nggak tahu bahwa ujungnya itu adalah maut, kematian. Nah, oleh karena itu, saudara, Tuhan nggak buru-buru datang, ya, supaya apa? Supaya saudara dan orang-orang yang belum kenal Tuhan itu bertobat dan diselamatkan. Ya, jadi saudara, oleh karena itu tetap percaya, tetap beriman kepada apa yang dikatakan Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin sekali lagi banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Kemudian yang keempat, saudara, tetap menjaga kesucian hidup ini, saudara. Ayat 11 sampai ayat 14 dikatakan di sana. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi sekali lagi, saudara, firman Tuhan akan digenapi. Dunia serta segala isinya, termasuk rumah saudara, termasuk mobil saudara, termasuk apa, saudara? Deposito saudara. Ya. Apa yang ada saudara miliki di dunia ini akan lenyap bersama dengan dunia ini. Jadi kalau saudara tahu firman Tuhan ini, saudara, kalau hidup saudara hanya untuk dunia ini, kasihan deh lu. Saudara menumpuk begitu banyak harta kekayaan saudara, kasihan deh lu. Kenapa, saudara? Semuanya itu tidak akan kita bawa, kecuali dalam kitab Wahyu, perbuatan kita. Bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan harta kekayaan kita ini. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang-orang membutuhkan Tuhan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena perbuatan itu yang akan mengikuti saudara.
Jadi jangan sampai kita ini hanya hidup bekerja dan kita kumpulkan kekayaan sebesar-besarnya dan tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Itu sia-sia, saudara. Kenapa? Firman Tuhan katakan akan lenyap, ya, oleh apa? Api, ya, akan hangus oleh api. Ya, dikatakan tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi hidup yang paling utama dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, dengan apa yang akan terjadi nanti, yaitu supaya kita, saudara, hidup di dalam kesucian dan kesalehan. Sebagaimana dikatakan ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Jadi kesalehan, kesucian itu tidak ujuk-ujuk terjadi. Jadi ada perlu upaya, ada usaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi sementara menantikan janji Tuhan yang pasti digenapi itu, saudara, yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan adalah kehidupan yang suci dan saleh, yang tak bercacat noda. Kenapa, saudara? Ini perlu kita kembangkan. Karena setelah dunia ini akan dilenyapkan, akan dibinasakan, maka Tuhan akan menciptakan apa? Langit dan bumi yang baru. Dan orang yang mengisi langit dan dunia dan bumi yang baru ini, saudara, bukan seperti manusia yang dulu sebelum manusia ini bumi ini dibinasakan. Tapi orang-orang yang hidup dalam kesalehan, hidup dalam kesucian. Karena apa? Saudara, ya, lingkungan yang kita akan tempati nanti adalah lingkungan yang kudus, yang suci, yang benar. Sehingga kalau kita hidup dalam noda dosa, saudara, kira-kira saudara stres enggak? Stres enggak? Ya. Kalau saudara itu misalnya di kelas itu, ya, di kelas itu orangnya pintar semua. Pintar semua. Dan kita ini yang paling kurang pintar. Kira-kira gimana, saudara? Bingung, ya. Stres, saudara, ya. Nggak enak. Ya. Oleh karena itu, saudara, kita harus belajar saat ini mempersiapkan diri untuk memasuki dunia yang baru, langit dan bumi yang baru, dengan cara kita hidup dalam kesalehan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kelahiran yang baru, saudara. Manusia lama kita harus kita tanggalkan, kita lepaskan, dan mengenakan manusia baru. Yaitu menurut apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan menurut apa hawa nafsu kita, sebagaimana orang-orang hidup pada akhir zaman. Mereka akan hidup menurut hawa nafsunya masing-masing. Tapi orang percaya, orang Kristen, saudara, untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalahan, kesucian, memang ini butuh upaya, butuh usaha, butuh kerja keras, saudara. Butuh komitmen, butuh pengorbanan, ada harga yang harus dibayar, saudara. Nggak bisa ujuk-ujuk, saudara. Ini satu proses. Mungkin saudara akan gagal. Tapi saudara, kalau kita mau terus melibatkan Tuhan dalam hidup kita, percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti Paulus katakan, aku cakap, aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus seperti kita, saudara. Manusia makan nasi dan roti. Tapi dia bisa. Kenapa? Di dalam Dia. Kuncinya di dalam Dia. Selama kita hidup dalam Dia, saudara, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara. Oleh karena itu jangan jauh-jauh dari Dia. Mari saudara, saya mengajak saudara tahun 2024 ini semakin dalam bersekutu dengan Dia. Semakin intim dengan Dia, semakin melekat dengan Dia, sehingga saudara, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab Tuhan berkata, di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa.
Walaupun engkau gelar doktor, insinyur, profesor, macam-macam sampai berapa gelar saudara. Ketika tidak dalam Tuhan, habislah saudara. Saudara lihat orang-orang yang luar biasa dunia ini. Mereka frustasi. Kenapa? Di luar Tuhan. Oleh karena itu, saya minta saudara, saya dorong saudara. Tahun 2024 di mana kita memperbaharui iman percaya kita. Kesetiaan kita, ketaatan kita. Kalau tahun 2003, saudara seperti kapal selam, saudara. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Mari saudara, naik terus saudara. Terus saudara. Itu bukan kapal selam kalau naik terus saudara ya. Ya, mari saudara kita naik. Terus saudara. Semakin dekat, semakin dekat, semakin intim. Sehingga saudara, pengkhotbah itu akan lebih ringan. Saudara, song leader akan lebih ringan. Nggak perlu, ayo. Kenapa? Saudara sudah hangat, saudara. Sudah panas. Nggak perlu dipanas-panasi, sudah panas sendiri. Ya, nggak perlu diajak angkat tangan, saudara, karena sudah panas. Saudara peka bagaimana saudara memperlakukan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan pagi hari ini, saudara, tetap pegang teguh akan janji Tuhan. Janji manusia boleh engkau lupakan, engkau abaikan. Tapi janji Tuhan, jangan pernah engkau remehkan dan abaikan. Pegang teguh. Kenapa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan dia tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepada dia. Tuhan berkati. Mari saudara kita akan berdiri bersama-sama.